Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil khairil afas wa taqdi lana biha jamil ajal wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala derajat wa tubalil min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SIM. Yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahabi MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum serta pengampu mata kuliah kualitatif yakni Ibu Wahyu Lestari SPD. Dan saya banggakan teman-teman sekalian Fakultas Tadris Umum, khususnya Prodi Tadris Matematika angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Tentu saja tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terikat. Jenis-jenis penelitian kualitatif di sini ada 5. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada fenomenologi, yang ketiga ada grounded teori, yang keempat ada etnografi, yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama, biografi. Biografi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan grafi artinya penulisan, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah, menurut Denzin dan Licolin, sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang melandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Menulis kehidupan mengandung konotasi yang jauh dari sekedar sedikit melampaui makna biografis itu sendiri. Dalam menulis biografi seseorang, diperbolehkan menulis cerita hidup seseorang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, dengan catatan memiliki data yang relevan. Cerita tentang kehidupan seseorang ditulis oleh orang lain, bukan seseorang yang bersangkutan berdasarkan pada dokumen, rekaman kejadian, dan lain-lain sebagai sumber data. Di situ seperti keluarga dan kerabat karena dikhawatirkan dapat manipulasi data. Studi kasus adalah kehidupan subjek dalam kehidupan yang dianggap menarik dan unik oleh orang lain, bukan yang bersangkutan. Di dalam pendekatan biografi, ada beberapa tahapan melakukannya. Yang pertama ada peneliti dalam memulai studi biografi. Dimulai dari mencari serangkaian pengalaman kehidupan yang bersifat objektif dari tokoh utama tersebut. Yang kedua, peneliti mulai mencari dan menggali data yang relevan mengenai biografi lengkap, konkret, kontekstual dari si tokoh tersebut. Yang ketiga, dari data-data yang sudah diperoleh, peneliti mulai melakukan pemilihan data yang akan diambil untuk dimasukkan dalam penulisan biografi tokoh. Yang keempat, peneliti melakukan eksplorasi makna dari data-data yang telah didapat untuk memperoleh keterangan yang lebih baik, yang lebih jelas, serta mencari makna lainnya untuk diceritakan. Yang terakhir, tahapannya mengaitkan arti data yang diperoleh dengan struktur yang lebih besar untuk menjelaskan arti data untuk dijelaskan secara berkesinambungan, menarik, dan jelas. Yang kedua ada fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadikan pengalaman hidup sekelompok individu. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi suatu metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya syarat upaya-upaya filosofis dan psikologis. Satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi, sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitiannya. Tujuan dari penelitian fenomenologis ini
mereduksi pengalaman individu terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Jenis-jenis penelitian kualitatif yang ketiga ada grounded theory. Penelitian ini adalah suatu model yang dalam penelitian kualitatif dan yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan ketika individu atau subjek penelitiannya berinteraksi langsung, mengambil bagian dan melebur berproses menjadi satu terhadap suatu fenomena. Jenis-jenis penelitian kualitatif yang keempat ada etnografi. Etnografi di sini merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap suatu budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Penelitian etnografi ini memfokuskan pada kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap kelompok yang bersangkutan. Etnografi sendiri merupakan sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut, peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Yang terakhir, jenis-jenis penelitian kualitatif itu ada studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan sebagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam serta lebih diartikan sebagai upaya untuk menelah masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Caswell mengemukakan beberapa karakteristik dari jenis penelitian kualitatif studi kasus. Yang pertama ada mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terperinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Yang keempat, menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.